Cek, cek, cek. Ya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang di kontennya Syahrimah. Iya. Di sini ada Hangga yang sedang berbicara karena konten kali ini bersama saya. Gitu ya. Kok dibajak sih jadinya openingnya? Pencitraan banget gua. Hangga. Halo. Halo. Gimana, Oke. gimana? Mau membicarakan tentang apa kita hari ini? Nggak mau berbicara tentang apa-apa sih sebenarnya, kita mau cerita-cerita aja. Lalu. Aduh, jadi pengen ketawa terus. Kenapa tuh? Gimana? Enggak, kita udah nggak kemana-mana nih. Sekarang hari ini malah di rumah aja. Ya mau kemana lagi? Namanya juga lagi begini. Cuman ya nggak usah takut juga sih buat kemana-mana, karena memang sedang tanggalnya lagi purba. Tanggalnya sedang purba. Lagi purba. Maksudnya? Kan kalau purba kan tua banget tuh. Oh gitu, Iya. tanggalnya lagi tua banget. Jadi ya udahlah, meminimalisir budget untuk keluar. Jadi ya di rumah aja dulu. Karena lagi tanggal purba. Ngomong-ngomong tanggal, minggu depan tanggal berapa, Gak? Minggu depan tanggal Kok lupa sih? Minggu depan Kok lupa? tanggal 27. Minggu depan tanggal 28 lah. Kalau 1 minggu dari sekarang, iya enggak? Iya. Benar kan? Harusnya nanya 5 hari lagi tanggal berapa. Oh gitu. Ya kok jadi aku yang disalahin? Ya enggak. Ya gitu lah. 5 hari lagi tanggal Tanggal 26 Juni 2020. itu ada apa di situ? Di situ adalah tepat pada saat tanggal 21 Juni Kok 21 Juni sih? Apaan sih kamu? 21 Juni, iya kan? Pada tanggal 21 Juni 2015 ya? Apa 16 sih? 15 ya? Di Berapa sih? gak jelas. 2016. Kok 21 21? Juni kan? 26 Juni maksudnya. Astagfirullahaladzim. Namanya juga lagi baca di sini. 21 Juni maksudnya. 26 Juni. 26 Juni 2015 ya? Apa 16 ya? Namanya juga laki-laki ya. Kadang lupa. Berapa sih? Oke teman-teman, hari ini gue kedatangan Hangga di rumah. Ini tepat 5 hari sebelum tanggal 26 Juni. Yang dari tadi Hangga udah salah sebutin. Ya iyalah, namanya juga laki. Tanggal 26 Juni 16. 2016. Betul, tepuk tangan dulu dong. Tepat 4 tahun yang lalu saya memutuskan untuk melepas masa lajang saya Apaan sih? dan menetapkan pilihan saya kepada ibu yang satu ini. Ih, gak jelas. Gitulah kira-kira. Bener kan? Iya benar. Oh, jadi kita sekarang membicarakan all about something, about Gak usah sok bahasa Inggris gitu deh, ntar bingung sendiri. semua tentang hubungan lah ya. Ya. Yep. Lalu? Menjelang kita 4 tahunan. Yep. Sebenarnya ini nggak tahu deh nanti layak apa enggak buat didengerin orang lain. Ya. Kita mau sedikit cerita aja, kita mau flashback, kita mau Benar. muter balik lagi selama 4 tahun ke belakang kita tuh gimana sih, kita tuh apa sih gitu. Yep. Tapi sebenarnya kita ketemu tuh nggak 4 tahun ya? Maksudnya bukan 4 tahun yang lalu. lah. 6 tahun yang lalu. Kok 6 tahun yang lalu? Iya benar. Benar. Kita di sana langsung kenal gitu aja kan, langsung deket temenan segala macam. Gue inget banget sih itu pertama kali pas lagi ngomongin tentang bukan deket sih, perkenalan awal itu triggernya adalah Cisauk sebenarnya. Kok sih Sauk? Iya, seingat aku sih Cisauk, ya nggak sih? Kenapa? Yang penting pas itu kamu nanya kayak, rumah lu di mana emang? Cisauk. Oh, Cisauk di sini gitu loh. Di situ kayak langsung. Oh, itu ya nanya rumah lo di nanyain mana? rumah itu, awal dari rumah itu ngomongin rumah lo di mana emang? Oh, Cisauk. Kok bisa bareng dong? Habis itu baru nanyanya sekolah. Sekolah. Lo SMA di mana emang? SMA di mana? Semanjul. Oh, kenal. Nah, itu dong, gitu kan. Oh iya dong, kenal. Kenapa emang? Udah, habis itu baru, oh ternyata mantan lu kan kayak gitu kan. Iya. Baru aku nanya. Oke, dan ternyata Hangga itu temennya mantan gue waktu sekolah. Yep, benar. Tapi kalau misalnya kayak gitu, kita berarti deketnya
Udah tuh deket aja kayak gitu. Ya kan awal dari situ. Terus ya intensitas ketemu semakin tinggi kan dari situ. Iya, asik-asik. Iya kan? Intensitas ketemu semakin tinggi. Maksudnya ya karena dalam satu acara yang sama akhirnya berteman. Ya awal berteman terus pulang atau pergi. Akhirnya ya memutuskan pulang atau pergi bareng. Ada beberapa kali. Gue ingat batu pertama kali gue ke rumah lu. Kenapa? Itu rumah lo yang mana sih? Yes. Rumah itu yang nonton bukan ya pertama kali? Iya, itu nonton. Iya. Pertama kali. Jadi teman-teman, Hangga itu pertamanya dulu emang modus banget nih orang. Nggak modus ya, cuman iya. Karena waktu itu gue orangnya, enggak waktu itu sih, sampai sekarang juga orangnya kalau misalnya mau diajak temen jalan kemana, kalau gue kosong terus gue apa-apa, ya udah gue berangkat aja gitu kan. Iya. Dan waktu itu siang-siang kita lagi nggak kuliah, kita nggak ada jam, lagi libur lah. Lagi nggak ada kegiatan juga. Kalau nggak salah itu hari Sabtu atau Minggu atau Jumat, pokoknya kita libur. Kayaknya Sabtu deh, seingat aku sih Sabtu. Sabtu. Jadi tiba-tiba nggak tahu mulai dari mana, gue lupa. Hangga nanya gimana? Yang gue inget ya itu siang-siang gue kayak gini lah. Aduh, apa? Yang penting ngomongin tentang gue pengen nonton kartun nih, ada satu apa? Film apa yang pertama kita tonton? Inget loh. Lu inget lah, gila. Yang tasnya gitu. Iya. Si Big Hero. Terus? Ya udah dari situ gue pengen nonton ini. Ya udah ayo. Serius, iya. Gue jemput deh rumah lu. Ya udah. Gue ikut batu. Ya udah jemput aja di sini ke rumah gitu. Oh ya udah. Gue bawa motor. Rumah lu yang mana? Ntar sini naik ke atas, sini bundaran. Oh ya udah masuk. Itu nggak ada maps ya? Maksudnya kita nggak pakai maps? Belum, maksudnya belum sampai secanggih itu. Belum secanggih. Bukan itu. secanggih itu, maksudnya kayak kita masih gaptek dulu. Ya gue masih terlalu males lah buat make gitu. Sampai akhirnya sini rumah gue di sini. Belok aja ke kiri, ntar rumahnya kayak Barbie warna pink. Gue inget banget tuh ngomong gitu. Emang aku ngomong gitu? Iya. Warna Barbie warna pink, ntar sini aja. Oh ya udah, akhirnya ketemu nonton di tempat nonton, ketemu sama teman-temannya dia. Rame ya kan? banget lagi. Rame banget. Udah selesai nonton. Di tengah-tengah nonton mati lampu. Iya, gue seumur gue nonton bioskop baru sekali itu nonton bioskop mati lampu di teras kota. Yes. Di Blitz Megaplex. Udah habis dari situ, habis nonton pulang, nggak langsung pulang, muter dulu. Muter-muter doang. Emang dari awal sih sebenarnya udah demen muter-muter ya. Gitu. Ngobrol-ngobrol, muter-muter ke arah Sumarekon aku ingat. Itu mau puter balik. Jangan, aku takut gitu. Enggak. Takut, gitu. Belum ngomong aku-akuan. Ya, gue takut jangan ngebut. Waktu itu Hangga masih pakai motor gede lagi ya, kan. Terus gue masih gondrong, masih jelek banget. Masih pakai helm yang nggak ada kacanya. Iya. Terus pakai masker kain warna biru yang nggak pernah diikat kencang. Tolong dong Rim, iketin. Ya emang kelepas nggak pernah dari gitulah kira-kira. Tapi dulu kita nggak langsung bareng-bareng ya kan. Nggak langsung jadian. Ada dalam fase gue takut buat mengungkapkan dan dia pun tidak mengungkapkan gitu-gitu. Kok gitu sih? Iya kan, benar kan? Emang benar kan? Iya kan? Kayak semester 1 dia sempat dekat sama orang, kayak gue minder kayak gitu-gitu, ngobrol sama teman-teman kayak gitu. Banyak ya lika-likunya. Ya lo dulu sama siapa? Iya kan, setelah dari situ ternyata ada satu momen gue udah punya pacar dan dia udah punya pacar. Asik. Mantan lah sekarang. Di situ ada satu momen kita pulang bareng lah. Di situ baru gue ngobrol. Kalau gue bilang kalau gue dulu pernah suka sama lu, dan lu juga bilang kenapa lu nggak ngomong. Gue juga pernah ngomong kayak gitulah gitu intinya. Terus itu muter-muter dari sini dan akhirnya sampai sini. Ingat gue kalau ingatan jangka panjang tuh masih kayak ini. Cuma kalau jangka pendek kadang kayak gitu lupa. Sebenarnya terima kasih buat waktu kalau menurutku gitu sih. Iya kan? Karena maksudnya ya waktu yang pernah ngejauhin dan waktu juga yang pernah yang akhirnya ngedeketin kan kayak gitu kan. Ya emang bener kan?
Iya emang bener, emang bener kayak gitu. Dari 2014, 2015 akhirnya sama-sama punya pacar. 2016 masih punya pacar di awal-awal. Terus akhirnya sama-sama terlibat dalam satu kegiatan bareng yang mengharuskan kita pergi keluar kota. Dan akhirnya di situ ya tumbuh lah. Oh jadi Maksudnya kembali lagi lah. Maksudnya merecall inilah. Merecall rasa yang lama. Ya akhirnya timbulnya di situ dan akhirnya ya udah. Berjalan lah sampai sekarang. Oke, wow. Gitu. Pulang dari situ kamu kasih aku puisi gitu kan? Sebenarnya gini sih, enggak puisi sih. Emang puisi? Gue pernah ngasih puisi. Itu puisi. Gua banyak dulu, banget. Gua dulu segombal itu orangnya, maksudnya Hangga sebucin itu dulu waktu pertama-tama. Sekarang udah nggak kayak gitu. Ya, enggak lah, kasih puisi. Enggak lah. Ucapin ulang tahun pakai beatbox. Dia kan jago banget tuh nge-beatbox kan. Ya, dulu, terus zaman-zamannya dekat, kalau lagi belum bisa balas chat sampai berhenti naik motor nelpon, Rim gue masih di jalan nih, tar dulu ya. Padahal ya udah lo kalau pulang aja, terserah lo gitu ya. Ya begitu. Tapi sekarang udah nggak kayak gitu. Enggak lah, ngapain. Dih. Ya kan semakin bertambahnya umur, bertambah umur hubungan, umur kita itu semakin punya cara lain untuk bagaimana cara mengungkapkan sesuatu. Jus. Begitar, cereng. Selama 4 tahun masa-masa sulitnya kita berdua menurut lo apa? Banyak lah masa sulit. Kayak kita sulit semua deh. Masa sulit itu banyak, maksudnya kayak penyesuaian budaya. Kenapa budayanya? Ya penyesuaian budaya lah. Gue yang hidup di budaya Jawa dan akhirnya masuk ke budaya sini yang budaya Betawinya, budaya Padangnya segala macam, dan ya harus menyesuaikan ya kayak gitu lah. Itu terus labil-labilnya seorang remaja dalam menghadapi kehidupan gitu kan. Maksudnya yang dulu pernah se-overprotective itu sampai akhirnya sekarang ya sekarang yang bukan lulu gue sekarang, tapi lebih ke arah gue percaya lu percaya gue, udah sampai situ. Karena ya udah semakin dewasa, ya buat apa juga lu saling mengekang kayak gitu. Ya maksudnya masa sulit ya banyak ya, masa kayak gitu, kayak pendewasaan lah, proses pendewasaan. 2 tahun pertama itu pendewasaan banget gitu. 2 tahun pertama itu ya kita ya tahu bagaimana jelek-jeleknya gue, ya keluarnya di 2 tahun pertama itu. Sampai akhirnya makin kesini ya jelek-jeleknya gue itu udah jadi kebiasaan aja gitu. Makin jadi jelek aja semuanya udah. Bukan gitu, jatuhnya lebih ke jadi kebiasaan aja, jadi kayak oh ya udah emang lu begitu. Dan itu bukan pemakluman ya, itu lebih ke karena kita adaptasi udah makin aja. kenal. Udah semakin adaptasi aja, jadi kan oh ya udah orangnya begini ya, memang kan hubungan itu kan bukan bicara tentang mengubah seseorang, tapi menerima seseorang kan. Yes. Bener kan? Bener. Ya gitu. Kira-kira sih begitu ya, maksudnya itu. Terus ada beberapa gonjang ganjing juga ya. Gonjang ganjing bumi, gonjang ganjing. Kalau kata orang kan bumbunya suatu hubungan adalah pertikaian gitu kan. Yeah. Itu bumbunya lah. Kalau misalnya emang nggak ada pertikaian, malah sebenarnya harus ada yang dipertanyakan dari hubungan itu gitu. Kalau menurutku sih gitu. Dan ya hubungan kita pernah sempat udahan. Habis itu ya akhirnya ya karena memang udah lama, ya memang sudah tidak bisa beradaptasi dengan orang lain lagi gitu, susah. Iya kan? Susah untuk beradaptasi, dan akhirnya ya kembali lagi. Ya itu masa-masa sulit itu ada lah pasti. Masa-masa dimana itu, tapi ya di balik masa sulit itu juga ada masa enaknya, masa bahagianya, masa struggle-nya, masa survive-nya itu banyak gitu. Masa sih? Ya iyalah. Apa Ya banyak lah kayak apa yang seneng, apa kita pernah seneng nggak? Ya kalau ngomongin seneng, kadar seneng pasti lebih tinggi daripada kadar sulitnya lah. Ya iyalah. Ya sekarang kalau misalnya tidak ada masalah pun udah termasuk seneng dong. Gitu. Ya udah, jadi kalau ngomongin senang ya nggak bisa diruntut kayak gue ngomongin tentang suatu masa sulit gitu. Karena ya
nggak berantemnya udah seneng udah gitu aja. Oh pantes lo kalau gue ngambek didiemin biar Ya, seneng ya aja itu biar sekarang. gak berantem. Itu sekarang. Iya kan? Iya, Kalau dulu gue kalau kalau kamu marah atau kayak gimana, gue mencari 1000 cara bagaimana caranya biar lu nggak ini nggak marah. Tapi sekarang nggak. Kalau lu marah ya udah gue diemin. Iya. Karena ya gue tahu Cara terbaik untuk meredakan marah gue ya dengan didiamkan. iya diemin aja udah. Bilangnya maaf ya aku ketiduran semalam padahal nggak tidur. Jadi gitu. Iya dong. Kok gitu sih? Iya emang iya. Kadang disuruh jujur, gue jujur di sini. Berarti semalam gak balas chat gue, lo main kan semalam? Iya ketemu sama apa? Sama Sokep. Tuh kan. Ya Hilang. Lah jadi berantem. Ya gitulah. Kalau ngomongin tentang hubungan kan memang kayak gitu. Banyak lah kayak gitu. Kayak masa-masa survive di mana magang sempat bareng. Iya. Magang penilaian maupun magang karena pengen magang aja. Kita magang dari jam 4 sore ketemu jam 4 pagi. Jam 4 sore ketemu 4 pagi. Di klub. Di Kemang. Gue gak ngerti banget sih itu. Ya itu ya kayak gitu lah, tapi akhirnya ya itu jadi satu pembelajaran yang baik lah. Maksudnya kita dari kuliah sempat merasakan bagaimana rasanya kerja itu seberat ini ternyata, cuman ternyata ini ya. Maksudnya ketika udah masuk dunia kerja pun itu bukan jadi satu hal yang jadi kaget aja gitu kan. Iya, karena kita udah pernah ngerasain itu. Ya. Selama 4 tahun itu nggak mungkin kita jalan gitu aja tanpa ada tujuan dong, tanpa ada mimpi dan lain sebagainya. Ya. Kita udah punya mimpi bareng-bareng yang emang satu persatu Ya udah terwujud. sudah terwujud, pelan-pelan. akan terwujud dan masih diwujudkan gitu masih kan. akan diwujudkan. Mimpi-mimpi apa aja sih yang udah terwujud atau ya entah kamu mau cerita apa? Mimpi yang terwujud ya sebenarnya. Kalau ngomongin mimpi sebenarnya kita tuh, kalau menurut aku ya, nggak tahu kalau menurut kamu ya, kalau menurut aku kita tuh termasuk orang yang nggak pernah mimpi tapi ternyata dapat aja gitu. Ternyata dapat aja ya. Salah satunya kita pernah ikut satu lomba dan tiba-tiba ya kita cuma ikut-ikutan doang akhirnya menang. Ya. Sesimpel kayak gitu, karena ya apa ya, namanya hokinya hubungan itu ada aja gitu. Gue banyak belajar juga dari Rima gitu, dan Rima pun juga banyak belajar dari gue gitu, karena ya buat kalian yang belum tahu, mungkin gue sama Rima tuh terpaut umur 2 tahun, karena gue lebih tua 2 tahun, gue 1994, gue kelahiran 94, dan di situ gue kadang memposisikan sebagai orang yang bisa menjadi orang yang lebih dewasa mungkin, tapi terkadang juga ya Rima pun bisa memberi pelajaran, karena belajar kan nggak cuma dari orang yang lebih tua kan. Nah, dan itu mungkin pelajaran itu yang buat kita bisa terus sampai sekarang gitu. Banyak pelajaran yang nggak dibuat lah gitu. Tiba-tiba ada aja yang dipelajarin dari satu sama lain. Karena kan pelajaran nggak cuma suatu hal yang baik kan, suatu hal yang buruk pun adalah suatu pelajaran. Begitar, jreng. Kok sedih sih? Kok jadi sedih? Nggak tahu, kok sedih. Ya gitu. Gitulah kira-kira. Hubungan kita itu termasuk hubungan yang let it flow aja gitu. Berantem, iya kan? Itu let it go. Oh iya, sorry. Galak banget sih. Iya, hubungan kita termasuk hubungan yang let it flow aja, kayak ya semua ya udah jalanin aja gitu. Lagi berantem ya berantem, lagi enggak ya enggak. Sampai sekarang ya palingan ya berantem karena masalah-masalah kecil aja. Sama kalau dia lagi mau PMS aja. Aku nggak kenapa-napa kalau PMS. Enggak. Kalau hubungan, kalau mimpi-mimpi. Kan aku belum nanya, kamu udah kalau jawab. mimpi gitu ya. Tadi mau nyambung mimpi kali ya. Kalau mimpi mungkin ya sampai saat ini ya 1-2 mimpi kita sudah mulai berjalan gitu. Yang penting kalau misalnya kalian mau tahu, hubungan kita itu kayak orang naik motor gitu. Karena memang kita ngawalinnya dari naik motor gitu. Iya nggak sih? Maksudnya dari ini sedikit background. Ketika gue nembak Rima pun pasti gue di motor. Iya nggak sih? Emang ya? Iya. Nembak itu depan masjid Ciputat. Iya kan? Ini mungkin suatu hal yang mungkin unik, mungkin nggak unik juga, mungkin banyak orang yang melakukan ini juga. Cuman terkadang kita banyak obrolan-obrolan yang lebih
nyambung ketika kita ngobrolnya di motor gitu. Iya. Karena mungkin ada faktor kedekatan, karena kan dekat juga kan kalau di motor. Walaupun distorsi dari suara-suara kendaraan yang lain itu ada, cuman kayak lebih nyaman aja ketika kita ngobrol di motor. Dan dia pasti minta buat gue ngeliat mukanya dengan pakai spion gitu. Apa gimana emang dia? Iya. Kok nggak lihat muka aku? Iya. Kan juga Gak gitu. Iya. Begitulah. Dan itu ya dinikmatin aja sampai sekarang. Kamu sering bisa memperlihatkan sosok kamu yang lain ketika di luar, tapi iya sosok asli kamu ya kemungkinan cuman beberapa orang aja yang tahu ya, salah satunya mungkin aku. Banyak hal yang mungkin orang nggak bisa ngelihat Rima ketika dia orang yang sangat bisa memposisikan dirinya sih kalau aku ngelihatnya gitu. Sampai sekarang sih. Ya itu palingan. Ya orang yang nggak bisa memposisikan diri. Seberapa penting sih aku buat kamu? Selama 4 tahun ini ya kamu termasuk orang yang paling penting selain keluarga gitu. Dan teman-teman aku. Itu. Kalau menurut kamu, pandangan kamu tentang aku itu gimana? Kalau buat aku, Hangga tuh orang yang pertama ya, dia tuh ya orang yang 24/7 pasti ada aja gitu. Oh iya, nggak cuman buat lu ya? Ya. Dan justru dia 24/7 tuh lebih banyak buat temen-temennya, karena dia orangnya setia kawan banget. Gue pernah nanya ini ke dia, kenapa sih kamu tuh sama temen apa aja, mau jam berapa hayo aja, kenapa sih kamu kayak gitu? Terus waktu itu Hangga jawab, ya kamu pernah gak minta aku datang jam 2 pagi? So aku bilang nggak pernah. Ya udah, coba lu nyuruh gue datang jam 2 pagi dan itu ada sesuatu yang darurat, gue pasti datang. Iya, karena gue pernah, temen gue lagi masalah sama ceweknya itu jam 3 pagi, dan itu gue berangkat buat nyamperin dia. Karena ya menurut gue dia butuh gue. Ya sesimpel itu. Karena ya menurut aku hidup itu kan bicara tentang ini kan, saling terhubungan. Ya itu hubungan antar manusia aja. Ketika memang aku bisa ya kenapa enggak. Kalau aku sih lebih kayak gitu. Semua orang lah kalau misalnya emang tiba-tiba ada butuh, dan menurut aku itu adalah suatu hal yang urgent, mau itu jam berapa pagi juga, kalau gue masih bangun sih gue berangkat pasti. Selalu itu banyak yang aku bilang, dan itu juga berlaku buat Rima lah. Kalau misalnya Rima ada satu hal yang urgent ya mungkin tidak di pagi, tidak di tengah malam ya, cuman ya selama ini mungkin banyak lah hal-hal yang siap sedia tiba-tiba gue datang aja kalau misalnya emang ada satu hal. ya. Jadi tahu. Pokoknya kalau pertanyaannya dibalikin ke aku tuh ya, ya lo temen gue, abang gue juga ya, musuh berantem apalagi. Iya. Ya salah satu orang yang bisa bikin seneng sama kesel dalam satu waktu yang bersamaan gitu. Ini nggak ada yang tahu nih, abis ini kita bisa aja ngoceh, gue ngambek lah, dia berantem lah, dia apalah. Ya, dan kita tuh nggak pernah ketemu tanpa berantem, ya gak sih? Perkara cuma itu nanya mau kemana udah jadi masalah aja nanti ujung-ujungnya. Iya, kalau dihubung-hubungkan ya memang zodiak ketemu zodiaknya, Sagittarius ketemu Sagittarius. Orang yang sama-sama keras kepala, orang-orang yang sama-sama pengen bebas. Cuman ya sama-sama ingin mengekang. Ya udah jadinya begini. Cuman ya jadinya let it flow kan dibilangnya. Let it flow. Let it go. Let it flow itu. Paling itu sih ya yang bisa kita sharing ya. Ya enggak tahu sih ini. Ngobrol ini enggak tahu ini penting apa enggak. Penting atau enggak untuk dengerin, cuman ya ini kayak konten ini mungkin kita dedikasikan untuk 4 tahun hubungan. Kayak nih 4 tahun. Kamu tahu kan aku bukan orang yang romantis gitu. Tahu kan? Tapi kamu pernah kasih aku bunga waktu itu. Ya sekali 2 kali mah ya nggak apa-apa lah. Sekali 2 kali. Waktu balikan. Ya sekali 2 kali sih nggak apa-apa. Waktu balikan tiba-tiba bawa bunga, terus gue yang terheran-heran, ngapain nih anak? Nah iya kan. Sekalinya gue romantis nih orang pasti heran. Ngapain nih orang kagak pernah romantis tiba-tiba romantis. Ya udah. Memang ya udah gitu.
Kayak Valentine, apa sih Valentine buat kita? Kita nggak pernah ya ngerayain Valentine. Nggak pernah ada. Buat apa? Valentine bukan budaya kita. Asik. Budaya kita adalah makan. Oh, Valentine makan. Oke, gitu aja teman-teman yang bisa gue share bareng Hangga hari ini. Yeay. Terima kasih sudah diundang ke kontennya. Semangat mengontennya. Karena konten ini juga awalnya gue yang trigger sebenarnya. Iya benar. Kalau bukan Hangga yang bawelin gue, kamu rekam lah suaranya, kamu bikin YouTube lah, kamu inilah, kamu itulah. Sebenarnya bukan dari ini aja gue pernah membuat dia untuk men-trigger. Kalau misalnya dia masih inget ya, dari 4 tahun yang lalu, dari awal-awal kita jadian tuh gue udah sering bilang, lu tuh jago nulis, bikin tuh buku. Cuman ya sampai sekarang nggak terlaksana, tapi ya mungkin bukan nggak terlaksana, belum. Ya mungkin ntar ada, tapi ya ada. Mudah-mudahan. Akhirnya kayak sekarang. Oke. Ya, terima kasih udah diundang. Semoga ada yang bisa diambil dari pelajaran ini sih, dari pelajaran hubungan gua sama Rima. Dan ya semoga hubungan gua awet-awet aja lah sampai ke jenjang berikutnya. Amin gak? Amin. Ya, amin. Kok aminnya dipaksa? Amin paling serius kan? Amin paling serius. Gitu sih. Oke, dadah Hangga. Dah, terima kasih. Nanti ngobrol lagi tapi ya. Ya. Oke, makasih buat teman-teman yang udah dengerin. Nanti gue bakalan ngobrol lagi sama Hangga. Mungkin di luar dari topik pembahasan yang kayak sekarang, karena menurut gue ini terlalu personal sih, cuman ya nggak apa-apa. Ini terlalu personal, tapi ini buat selebrasi hubungan kita yang ke-4 tahun aja. Sedap. Didokumentasikan dalam bentuk konten. Ini. Karena kan kebanyakan orang taunya kita 4 tahun senang-senang aja kan. Iyalah. Orang-orang nggak tahu kita berdarah-darah gimana. Iya, gimana rasanya kelaparan terus makan Wendy's yang pakai ceban. Ya Allah. Gimana rasanya hujan-hujanan makan pecel ayam duit tinggal 10.000 berdua. Ya, gitu. Ya gitulah, itu cerita-cerita yang menurut gue kalau misalnya diceritain gak akan habis buat sejam 2 jam bahkan seharian gitu. Ini udah kepanjangan. Oke, dadah semuanya. Makasih buat yang udah dengerin. Mudah-mudahan bermanfaat. Thanks for watching. Please comment, like, and subscribe. Nah, Oke. Udah? Udah ada. Dadah. Bye.